Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istiana dengan NIM 3332 dari kelas A jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang kebetulan saya mendapatkan materi presentasi kesetimbangan kimia part 1. Nah, di kesetimbangan kimia part 1 ini saya mendapatkan 5 poin. Nah, 5 poin ini akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah poin 1, pengertian reaksi kesetimbangan. Poin 2, syarat-syarat terjadinya kesetimbangan. Poin 3, menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi Kc homogen dan heterogen beserta contoh soalnya. Yang keempat, menentukan hasil bagi reaksi. Dan yang kelima adalah hubungan Kc dan Ki. Pengertian reaksi kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan adalah keadaan saat laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan, serta konsentrasi reaktan dan produk tidak berubah. Contohnya, jika A direaksikan dengan B, akan menghasilkan C dan D. Nah, C dan D ini jika direaksikan kembali akan menghasilkan A dan B. Reaksi kimia berdasarkan arah reaksi dibagi menjadi dua, yaitu reaksi reversibel dan reaksi reversibel. Nah, reaksi reversibel ini adalah reaksi yang zat reaksinya tidak dapat bereaksi kembali membentuk zat reaksi. Contohnya, larutan NaOH direaksikan dengan HCl menghasilkan NaCl dan H2O. Biasanya reaksi reversibel ini ditandai dengan tanda panah satu arah. Nah, yang kedua ini reaksi reversibel. Reaksi yang zat hasil reaksinya kembali membentuk zat bereaksi atau disebut juga dengan reaksi bolak-balik. Contohnya di sini N2 gas direaksikan dengan 3H2 gas menghasilkan 2NH3 gas. Nah, reaksi reversibel ini biasanya ditandai dengan tanda panah dua arah atau disebut juga dengan reaksi bolak-balik. Syarat-syarat terjadinya kesetimbangan. Yang pertama, reaksi bolak-balik. Nah, reaksi bolak-balik ini adalah zat produk dapat kembali bereaksi membentuk reaktan. Contohnya H2O liquid bisa menjadi H2O gas. Nah, H2O gas ini dapat diubah kembali menjadi H2O liquid. Seperti itu. Yang kedua adalah sistem tertutup. Sistem tertutup ini adalah produk dan reaktan tidak ada yang meninggalkan sistem. Contohnya, air dalam wadah tertutup. Bila uap telah jenuh, sebagian uap tersebut akan mengembun kembali dan akhirnya kembali lagi ke dalam botol. Yang ketiga ada bersifat dinamis. Reaksi berlangsung secara terus-menerus dalam dua arah dengan laju reaksi produk sama dengan laju reaksi reaktan secara mikroskopis. Nah, mikroskopis di sini itu tidak dapat dilihat secara kasat mata. Jenis-jenis kesetimbangan. Kesetimbangan dibagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan yang semua komponen fasanya sama. Contohnya, N2 gas direaksikan dengan 3H2 gas menghasilkan 2NH3 gas. Di sini fasanya gas semua. Nah, yang kedua kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan yang terdiri dari dua fasa atau lebih. Contohnya CaCO3 solid menghasilkan CaO solid dan CO2 gas. Nah, di sini fasanya ada dua, yaitu solid dan gas. Ketetapan kesetimbangan. Di dalam ketetapan kesetimbangan ini ada yang disebut dengan hukum kesetimbangan. Hukum kesetimbangan ini berbunyi dalam keadaan setimbang pada suhu tertentu, hasil perkalian konsentrasi produk dibagi perkalian konsentrasi reaktan yang masing-masing dipangkatkan koefisiennya mempunyai nilai konstan. Contohnya, suatu reaksi memiliki persamaan AA direaksikan dengan BB menghasilkan CC dan DD. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. Kc sama dengan konsentrasi C dipangkatkan dengan koefisien C dikali dengan konsentrasi D dipangkatkan dengan koefisien D dibagi dengan konsentrasi A dipangkatkan koefisien A dan dikali dengan konsentrasi B dipangkatkan dengan koefisien B. A dan B ini adalah molaritas produk, C dan D adalah molaritas zat. Nah, ketetapan kesetimbangan dibagi dua. Yang pertama, ketetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc. Yang kedua, ketetapan kesetimbangan tekanan atau Kp. Yang akan kita bahas di sini adalah ketetapan kesetimbangan konsentrasi atau Kc. Nah, di ketetapan kesetimbangan konsentrasi ini ada dua. Yang pertama, kesetimbangan homogen. Contohnya, N2 gas direaksikan dengan 3H2 gas menghasilkan 2NH3 gas.
Rumus KC-nya adalah konsentrasi NH3 dipangkatkan 2 dibagi dengan konsentrasi N2 dikali dengan konsentrasi H2 dipangkatkan 3. Yang kedua, kesetimbangan heterogen. Nah, kesetimbangan heterogen ini memiliki dua peraturan. Yang pertama, campuran gas dan zat yang diperhitungkan hanya zat yang berwujud gas. Yang kedua, campuran larutan dan padatan yang diperhitungkan hanya zat yang berwujud larutan. Contohnya di sini reaksi 5CO gas direaksikan dengan I25O solid menghasilkan I2 gas dan 5CO2 solid. Nah, rumus KC-nya adalah konsentrasi I2 dikali dengan konsentrasi CO2 dipangkatkan 5 dibagi dengan konsentrasi CO dipangkatkan 5. Kenapa I2O5 tidak dimasukkan? Karena dia termasuk solid. Yang kedua adalah larutan NH3 gas direaksikan dengan H2O liquid menghasilkan NH4+ larutan dan OH- larutan. Rumus KC-nya adalah konsentrasi NH4+ dikali dengan konsentrasi OH- dibagi dengan konsentrasi NH3. Nah, kenapa H2O ini tidak dimasukkan? Karena H2 ini termasuk liquid, tidak mempengaruhi nilai KC. Contoh soal yang pertama, beberapa nitrogen dan hidrogen ditetapkan dalam ruangan yang bervolume 5 liter dalam suhu 500 derajat Celcius. Ketika kesetimbangan tercapai, terdapat 3,01 mol N2, 2,10 mol H2, dan 0,565 mol NH3. Tentukan KC untuk reaksi berikut pada suhu 500 derajat Celcius. Nah, reaksinya itu N2 gas ditambah dengan 3H2 gas menghasilkan 2NH3 gas. Langkah pertama menentukan nilai molaritas. Nilai molaritas dapat ditentukan dengan menggunakan rumus M sama dengan jumlah mol zat dibagi dengan volume larutan. Setelah menemukan nilai molaritas, kita tinggal memasukkan angkanya saja ke dalam rumus. KC sama dengan konsentrasi NH3 pangkat 2 dibagi dengan konsentrasi N2 dikali dengan konsentrasi H2 pangkat 3 menghasilkan 0,286. Contoh soal kedua, pada reaksi terurai 5 mol gas NH3 ke dalam ruangan 1 liter, menurut reaksi NH3 gas menghasilkan N2 dan 3H2 gas, pada saat terjadi kesetimbangan, diperoleh 3 mol gas H2, tentukan KC. Kita jawab 2NH3 gas menghasilkan N2 gas dan 3H2 gas. Pada reaksi terurai 5 mol gas NH3, berarti mula-mula 2NH3-nya adalah 5 mol. Dan pada saat terjadi kesetimbangan diperoleh 3 mol. Berarti pada saat setimbang, nilai 3H2-nya adalah 3 mol. Pada saat mula-mula, nilai N2 dan 3H2-nya adalah kosong karena tidak ada di dalam soal dan tidak diketahui. Pada saat bereaksi, 3H2 ini memiliki 3 mol dan N2 ini memiliki 1 mol. Nah, pada saat bereaksi, nilai 2NH3-nya adalah 2 mol. 2 mol ini dari mana? Dari 2 dikali 3 dan dibagi 3. 2 ini dari koefisien NH3 dikali dengan H2 mol, lalu dibagi dengan koefisien H2. Menghasilkan untuk kesetimbangannya 5 dikurang 2 sama dengan 3, 0 dikurang 1 sama dengan 1. Setelah itu kita mencari nilai molaritas. Setelah diketahui nilai molaritas, kita tinggal memasukkan nilainya saja ke dalam rumus. Rumusnya adalah KC sama dengan konsentrasi N2 dikali dengan konsentrasi H2 pangkat 3 dibagi dengan konsentrasi H3 pangkat 2 menghasilkan 3. Selanjutnya hasil bagi reaksi. Hasil bagi reaksi adalah cara untuk mengukur jumlah relatif reaktan dan produk. Untuk reaksi reversibel pada setiap waktu diberi simbol Q dan dapat menghitung menggunakan rumus sederhana yang melibatkan konsentrasi produk dan reaktan bersama dengan konsentrasi stoikiometrinya. Rumusnya hampir sama dengan rumus KC. Persamaan konsentrasi kesetimbangan hanya berlaku ketika sistem berada dalam keadaan setimbang, yaitu ketika laju reaksi maju sesuai dengan laju reaksi balik. Hasil bagi reaksi berlaku setiap saat. Jadi, reaksi tidak hanya berada dalam kesetimbangan untuk menghitungnya, namun ketika reaksi berada pada kesetimbangan Q sama dengan K, dan kedua persamaan memberikan hasil yang sama. Contoh soalnya adalah gas hidrogen dan yodium bereaksi bersama menghasilkan gas hidrogen iodida. Persamaan reaksinya adalah H2 gas direaksikan dengan I2 gas menghasilkan 2Hi gas.
Konstanta kesetimbangan untuk reaksi ini adalah 7,1 dikali 10 pangkat 2 pada 25 derajat Celcius. Jika konstanta gas saat ini adalah H2-nya sama dengan 0,81 mol, I2-nya sama dengan 0,44 mol, dan HI-nya sama dengan 0,58 mol, yang pertama tentukan nilai Q. Nilai Q sama dengan konsentrasi HI pangkat 2 dibagi dengan konsentrasi H2 dikali dengan konsentrasi I2, menghasilkan 0,94. Lalu, bandingkan nilai Q dan K. Nilai K-nya tadi adalah 7,1 dikali 10 pangkat 2 atau 710. Sedangkan nilai Q-nya adalah 0,94. Maka Q kurang dari K. Reaksi akan bergerak ke kanan untuk menghasilkan lebih banyak gas hidrogen iodida untuk mencapai kesetimbangan. Lalu, hubungan Kc dan Q. Hasil bagi reaksi dan kesetimbangan konsentrasi Kc adalah kuantitas yang serupa tetapi tidak identik, dan membandingkan keduanya pada titik waktu tertentu memberitahu ke arah mana reaksi akan berlangsung hingga mencapai kesetimbangan. Dengan membandingkan nilai Q dan Kc, maka kita dapat memperkirakan arah untuk reaksi, yaitu Q lebih besar dari K, ini berarti akan lebih banyak produk yang ada daripada yang ada dalam kesetimbangan, sehingga reaksi akan bergerak ke arah reaktan. Jika Q sama dengan K, berarti reaksi berada pada kesetimbangan dan akan tetap demikian kecuali ada sesuatu yang mengganggu sistem. Misalnya jika panas ditambahkan atau tekanan dinaikkan. Yang terakhir, Q lebih kecil dari K, artinya lebih banyak reaktan sehingga reaksi akan berjalan ke arah depan dan mendukung pembentukan produk. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.